Halo, namaku Reza. Pada tahun 2010, saya dan teman saya Agung berniat mendaki Gunung Argopuro. Setelah selesai packing sekitar jam 12 siang, kami berdua memulai pendakian dari jalur Baderan. Di pos Baderan kami bertemu dengan dua orang yang merupakan mahasiswa dari Surabaya, bernama Roni dan Andre. Di sana kami berkenalan dan saling ngobrol. Akhirnya kami sepakat mendaki bersama. Akhirnya kami sampai di mata air 1 sekitar pukul 6 sore. Di pelataran mata air 1, kami mendirikan tenda. Tenda kami bersebelahan dengan pendaki asal Surabaya itu. Malam pertama di Argopuro sungguh membuat saya merasa kedinginan, karena sepanjang perjalanan hujan turun dengan derasnya. Malam itu, tidak ada hal-hal aneh yang terjadi dan kami menikmati malam itu dengan makan dan tidur untuk memulihkan tenaga dan melanjutkan perjalanan di hari kedua. Keesokan paginya, hari kedua pendakian dimulai. Sekitar pukul 8 pagi, kami dan pendaki asal Surabaya tersebut sepakat berjalan beriringan. Untungnya jalur dari mata air 1 ke mata air 2 hanya satu arah saja. Sekitar 3 jam perjalanan, akhirnya tim kami sampai di mata air 2. Ketika semuanya sudah berkumpul di mata air 2, kami akhirnya memutuskan untuk makan siang di mata air 2 sambil mengisi bekal air minum. Sekitar pukul 12 siang, kami kembali melanjutkan perjalanan, hingga akhirnya kami sampai di pelataran Cikasur sekitar pukul 4 sore. Selama perjalanan, beberapa kali hujan turun. Kami mendirikan tenda di tanah kosong. Tenda kami bersebelahan dengan tenda pendaki asal Surabaya itu. Malam pun membawa aura dingin di Cikasur. Kami memilih beristirahat di dalam tenda masing-masing. Sekitar pukul 10 malam, Roni, salah satu pendaki asal Surabaya, mendengar ada langkah kaki mendekat ke tendanya. "Mas Reza," ucap Roni menegur orang di luar tenda. Namun tidak ada sahutan siapapun. "Mas Agung," ucap Roni lagi. Namun lagi-lagi tidak ada sahutan apapun. Andre dan Roni saling pandang. Namun mereka tidak ingin berpikir macam-macam. Mereka kembali melanjutkan obrolan hingga rasa kantuk menggelayuti mata mereka dan segera memilih tidur. Keesokan paginya, Roni datang ke tenda kami dan langsung menanyakan siapa yang semalam keluar tenda dan menuju ke tenda mereka. "Loh, kami di tenda kok semalam? Gak ada yang keluar tenda?" ujar teman saya Agung. "Oh, kirain Mas Reza atau Mas Agung yang ke tenda kami. Waktu saya panggil, gak ada balasan. Suara langkah kaki itu memutari tenda kami," ujar Roni. Kami pun kebingungan mendengar cerita Roni dan kembali melanjutkan packing barang. Sekitar pukul 10 siang, kami melanjutkan perjalanan kembali. Kami menargetkan maksimal 2 jam bisa sampai ke Cisentor, karena kami akan melanjutkan pendakian ke puncak Gunung Argopuro dan Dewi Rengganis pada siang harinya. Untungnya selama perjalanan tidak ada kendala apapun, sehingga sekitar pukul 1 siang kami semua tiba di Cisentor. Setelah mendirikan tenda dan makan siang, kami pun melanjutkan perjalanan ke puncak gunung dengan membawa perbekalan seadanya. Sepanjang perjalanan ke puncak, alhamdulillah kami tidak mendapati halangan atau mengalami hal-hal mistis. Kami berempat akhirnya sampai puncak gunung. Selesai menikmati keindahan puncak Argopuro, kami langsung bergegas turun karena malam sudah menyelimuti hutan. Kami sampai di Cisentor dan memilih beristirahat di tenda masing-masing. Sekitar pukul 10 malam, ketegangan dialami oleh Roni. Mungkin karena tidak bisa tidur, akhirnya Roni menghidupkan musik di handphonenya. Dia mendengarkan musik pakai headset sambil rebahan tiduran. Lagu-lagu metal yang ia dengarkan cukup menghilangkan kejenuhannya. Namun, memasuki lagu ketiga, tiba-tiba suara musiknya perlahan mengecil dan mengecil. Lalu lagunya berubah dengan sendirinya.
Tapi bukan musik yang ada di handphonenya, melainkan lagu sinden Jawa yang gak ada di handphonenya. Roni pun kaget, dan ia langsung melepaskan headsetnya dan membangunkan Andre yang sedang tertidur di sampingnya. Ndre, temenin gue dong, jangan tidur dulu, kata Roni yang panik. Andre bangun lalu berkata, ada apa sih? Roni menjawab, takut gue, jangan tidur dulu ya. Andre dan Roni pun akhirnya merokok di dalam tenda sambil mengobrol. Tiba-tiba, Andre dan Roni mendengar ada langkah kaki di luar tenda. Andre pun menegur orang yang sedang di luar tenda, namun tidak ada sautan apa-apa. Roni semakin ketakutan, sudah pucat dan keluar keringat dingin. Andre dan Roni pun mencoba tidur karena takut terjadi hal-hal aneh lainnya. Jumat pagi, kami semua bersiap untuk sarapan dan packing untuk melanjutkan perjalanan. Pukul 10 siang, perjalanan pun dimulai. Di tengah perjalanan, kami pun mengobrol-ngobrol. Di tengah obrolan, Roni lalu menanyakan lagi siapa yang keluar tenda malam-malam. Jam segitu, siapa yang keluar tenda malam-malam ya? Tanya Roni. Kalau kami sudah tidur, Mas, ucapku. Iya, Mas, ngapain malam-malam gitu keluar tenda? Dingin tahu, sahut Agung teman saya. Lah, terus siapa dong yang jalan malam-malam di luar tenda? Tanya Roni kebingungan. Ya udah, gak usah dibahas lagi, ucap Andre. Kami pun mempercepat perjalanan karena rencana kami akan menginap di taman hidup. Jangan sampai kami kemalaman di jalan, apalagi lewat hutan belantara ke taman hidup. Perjalanan ke taman hidup memang melelahkan karena melewati berbagai bukit menanjak. Entah mengapa saya merasa di hutan menuju ke taman hidup itu auranya berbeda. Hingga akhirnya, sekitar pukul 5 sore kami semua sampai di pelataran taman hidup. Karena musim hujan, jadi kami tidak bisa mendirikan tenda di dekat bibir danau dan memilih ngecamp di pelataran taman hidup di dalam hutan. Tenda kami saling berhadapan. Sementara itu, kami sedang asik ngobrol dan ketawa cekikikan. Kami mendengar ada langkah kaki berlari dari danau masuk ke hutan. Kami langsung terdiam dan saling melirik satu sama lain. Hewan kali itu, ucapku, dan semua hening. Agar suasana tidak kaku, Agung kembali melanjutkan obrolan dan cerita serunya, kisah hidup yang sudah puluhan kali mendaki gunung. Karena malam semakin larut, Andre kembali ke tendanya. Tidak beberapa lama, kami pun akhirnya memilih kembali ke tenda masing-masing. Roni yang tendanya tepat berada di depanku, langsung berjalan ke arah tendanya. Saat dia berjalan mendekati tendanya, dia merasa ada seseorang berjalan di belakangnya. Namun saat ia menoleh ke belakang, tidak ada siapapun di belakangnya. Roni pun kembali berjalan ke tendanya. Namun lagi-lagi dia merasakan ada seseorang di belakangnya. Karena merasa takut, Roni berjalan cepat dan langsung membuka resleting tendanya. Sialnya, resleting tendanya macet dan suara langkah kaki di belakangnya semakin dekat ke dirinya. Roni pun merasa ketakutan yang luar biasa. Saat suara langkah kaki itu hampir dekat darinya, tiba-tiba resleting tendanya akhirnya terbuka. Dan Roni langsung loncat ke dalam tenda tanpa membuka alas kakinya. Roni langsung menutup resleting tenda tanpa berani melihat keluar tenda. Setelah melepas alas kakinya dan meletakkan di sudut tenda, Roni langsung masuk ke sleeping bag, sedangkan Andre yang sudah di dalam tenda merasa bingung dengan tingkah Roni. Kenapa sih, Ron? Ucap Andre. Roni menjawab, tadi ada yang ngikutin aku, Andre, pas aku mau balik ke tenda. Hati-hati, Ron, aku tidur duluan ya, ucap Andre meledek Roni. Tidak beberapa lama akhirnya mereka pun tidur. Mas, bangun mas,
ada suara membangunkan Roni dari tidurnya. Roni pun langsung bangun karena mendengar suara orang yang membangunkannya. Saat badannya sudah duduk, Roni melihat Andre sedang tertidur pulas di sampingnya, bahkan menghadap membelakangi Roni. "Ada apa, Andre?" kata Roni setengah mengantuk. Roni lalu melirik jam tangannya. Sudah pukul 2 dini hari. Dan masih tidur terlelap. Roni pun menggoyangkan badan Andre untuk membangunkannya. Namun Andre masih tidur dengan pulasnya. Karena melihat Andre tidak bangun-bangun, Roni pun kembali melanjutkan tidurnya. Belum sampai 30 menit dia memejamkan mata. Suara itu kembali membangunkannya. Mas, bangun mas." Roni pun bangun dengan perasaan kesal, berpikir kenapa Andre kembali membangunkannya. Saat sudah terbangun dan kembali melihat Andre, tidak ada respon apapun. Posisi Andre malah tidak berubah seperti saat pertama kali Roni terbangun. Seketika, bulu kuduk Roni berdiri karena suara itu ternyata bukan berasal dari Andre. Ketakutan Roni semakin menjadi saat dia melihat ada bayangan berdiri di depan tendanya. Lalu Roni sadar bahwa yang membangunkannya adalah suara wanita. Dengan ketakutan yang sudah memuncak, Roni segera membaringkan tubuhnya dan masuk ke dalam sleeping bag. Di belakang tendanya, dia mendengar ada banyak langkah kaki terdengar jelas dan riuh. Roni pun semakin ketakutan dan meringkuk di dalam sleeping bag-nya. Dia terus berusaha memejamkan matanya agar bisa tertidur dan membaca doa. Namun suara berisik di belakang masih saja terdengar. Tak lama kemudian, suara berisik tersebut hilang. Roni pun lega dan kembali tertidur pulas. Belum lama tertidur, suara wanita itu kembali terdengar dan membangunkannya. Mas, bangun mas." Roni kembali merasakan ketakutan. Kali ini ketakutannya luar biasa. Karena suara itu jelas sekali terdengar di sampingnya. Dan Roni membaca seluruh ayat-ayat pendek yang ia ingat berulang kali. Sampai akhirnya ia tertidur. Sabtu pagi, kami semua sudah memulai aktivitas di luar tenda. Namun hanya Roni yang belum menampakkan hidungnya. "Dre, Roni masih tidur ya?" tanyaku. "Iya, dia tidurnya pulas banget. Udah ku bangunin tapi masih aja molor. Ngorok tuh dia," jawab Andre. Tidak lama kemudian, Roni keluar tenda dengan mata yang masih terlihat sembab. Lalu ia mengambil makanan yang sudah disediakan kami. 1 jam kemudian, kami segera bersiap untuk turun gunung melewati jalur Bremi. Sekitar 3 jam perjalanan, kami sampai di pos Bremi. Setelah semuanya membersihkan diri dan berganti baju, kami pun bercerita tentang serunya pendakian. "Wah, gila. Semalam aku dibangunin wanita. Aku sampai gak bisa tidur. Baru jam 5 subuh bisa tidur," ucap Roni. "Ah, yang bener, Ron," tanya Agung. "Iya, pas kita bubar habis ngobrol di depan tendamu. Waktu ke tenda saja saya diikutin dari belakang. Pas noleh ke belakang gak ada siapapun. Apesnya lagi horor gitu, resleting tenda macet. Mampuslah aku."